Selama 74 tahun di 76 negara, umat Islam dibantai 4.000 orang sehari. Berapa jumlah totalnya? 108 juta 40.000 orang selama 74 tahun sampai dengan tahun 91. Nah, kekejaman ini tentu saja sesudah melalui masa yang panjang 74 tahun. Kita di Indonesia itu tidak sampai 40 tahun. Uni Soviet membubarkannya 33 tahun yang lalu. Kita 26 tahun yang lalu. Kita lebih dahulu dari Uni Soviet. Di Moskow, gereja yang terbesar, ini suatu sejarah yang tidak masuk akal, tapi ditakdirkan oleh Allah ini terjadi. Gereja terbesar di Moskow, gereja yang termasuk yang tertua di Moskow, itu diresmikan jadi masjid. Dan siapa yang meresmikan itu? Wali kota Moskow. Waktu saya membaca itu, Masya Allah, tidak masuk akal. Di Eropa dan Amerika, kemudian mereka melihat ke timur, ada sebuah negeri muslim sedang merangkak maju membangun dirinya. Loh, ini kan negeri yang mengalahkan kita beberapa puluh tahun yang lalu. Yuk kita datangi sekarang. Apa yang mereka lakukan sekarang? Kekalahan kita 50 tahun yang lalu harus kita balas. Caranya bagaimana membalas? Kita pecah belah kaum muslimin di sini. Jangan diperlihatkan kita kesini kemudian akan berubah. Jangan, diam-diam saja. Itu yang sekarang sedang terjadi, saudara-saudaraku. Marilah kita bersatu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menduga pertemuan ini dengan bicara yang terakhir bersemangat luar biasa, Dr. Mulyadi. Ya. Saya akan secara sangat ringkas saja memberikan respons terhadap pertemuan ini, yaitu mengutip peristiwa sejarah yang terjadi pertama-tama sekali pada waktu Vladimir Lenin berkuasa di Uni Soviet. Pada waktu itu dia menjalankan program dari ideologi ini dengan cara yang sangat spesifik yang diikuti oleh ideologi ini dimanapun mereka berada. Pada waktu zaman Lenin itu 28 uskup dibantai, 1.200 pendeta dihabisi nyawanya, dan 800.000 muslimin dibantai, dihabisi nyawanya. Pada waktu itu 9.000 gereja diruntuhkan, 30.000 masjid diruntuhkan. Gereja
habis 90%, masjid habis 99%. Ini diikuti dengan kematian dan kematian korban dari ideologi komunisme ini selama 74 tahun di 76 negara. Kaum muslimin dibantai 4.000 orang sehari. Saya ulangi, selama 74 tahun di 76 negara umat Islam dibantai 4.000 orang sehari. Berapa jumlah totalnya? 108.040.000 orang. Total 108.040.000 orang mati selama 74 tahun sampai dengan tahun 91. Nah, kekejaman ini tentu saja sesudah melalui masa yang panjang 74 tahun tidak tanggung-tanggung. Kita di Indonesia itu mengalaminya itu tidak sampai 40 tahun, 30 tahun lebih. Cepat sekali bertindak yang megang kekuasaan. Sesudah mereka itu melakukan kejahatan di Indonesia dan juga pembantaian, maka pada tahun 65 mereka itu dibubarkan. Uni Soviet membubarkannya oleh Boris Yeltsin itu pada tanggal 26 Desember tahun 91, 33 tahun yang lalu. Kita 26 tahun yang lalu. Kita lebih dahulu dari Uni Soviet. Kemudian di Moskow, gereja yang terbesar, ini suatu sejarah yang tidak masuk akal, tapi ditakdirkan oleh Allah ini terjadi. Gereja terbesar di Moskow, gereja yang termasuk yang tertua di Moskow, itu diresmikan jadi masjid. Dan siapa yang meresmikan itu? Wali kota Moskow. Waktu saya membaca itu, Masya Allah, tidak masuk akal. Gereja yang terbesar di Moskow itu diresmikan oleh wali kota Moskow itu menjadi masjid. Nah, itu tidak terjadi cuma di sana. Inggris, apa yang mereka lakukan? 500 gereja ditutup dan kemudian mereka membangun 423 masjid baru. 500 gereja ditutup dan mereka membuat 423 masjid baru. Inggris. Nah, Eropa, negeri-negerinya yang lain dan Amerika Serikat itu membuat 400 masjid baru dalam waktu 18 tahun. Ketika terjadi pemilihan wali kota di Inggris, itu 9 wali kota di Inggris itu Muslim. Itu yang terjadi sekarang. Kurang disiarkan ini. Padahal apabila ini disiarkan, Masya Allah, ini membuat rasa syukur kita berlimpah ruah. Sementara kemudian sesudah mereka itu kalah di Eropa dan di Amerika, sekarang mereka melihat ke timur. Dilihat ada sebuah negeri tenang, kemudian kelihatannya akan mencapai kemakmuran. Sudah itu mereka bilang, wah, kita di Eropa dan Amerika sudah semaput, sudah kalah. Yuk kita ke Indonesia sekarang. Mereka berbondong-bondong datang ke sini. Diam-diam tentunya akan meruntuhkan kita di sini. Nah, pertemuan kita semacam sekarang ini di sini, ini adalah satu pertemuan yang baik sekali, karena sebenarnya kita sekarang sudah berada di dalam satu masa yang lain sama sekali. Ada suatu perubahan besar yang betul-betul harus kita
syukuri. Saya ulangi lagi sekarang. Saya ulangi. Sesudah dengan rasa sedih kita mengenang 800.000 orang muslimin dibantai oleh rezim Lenin. 28 uskup, 1.200 pendeta dibantai oleh mereka. Kemudian 9.000 gereja dan 30.000 masjid diruntuhkan. Gereja habis 90%, masjid habis 90%. Masjid habis 99%. Kekejaman ini berakhir dengan Boris Yeltsin sebagai Perdana Menteri membubarkan Partai Komunis Uni Soviet. Itu 33 tahun yang lalu. Kita sudah lebih dahulu membubarkan PKI. Kita sudah membubarkan PKI pada tahun 65. Nomor 1 di dunia. Dan kemudian kita tenang. Kemudian kita bisa membangun walaupun banyak kesukaran-kesukaran yang dihadapi. Nah, pertemuan kita seperti sekarang ini, mari kita ingat kembali sejarah kita ini. Yaitu gereja yang terbesar di Moskow sekarang telah menjadi masjid. Dan itu yang meresmikan masjid itu bukan umat Islam. Yang meresmikannya itu wali kotanya Moskow. Jadi tidak ada rasa permusuhan lagi terhadap umat Islam. Mereka malah bersyukur. Mereka malah bersyukur. Di mana letak kesyukurannya itu? Gereja 500 buah itu ditutup di Inggris. 500 ditutup. Kemudian di negara Eropa lain dan di Amerika Serikat 500 gereja ditutup dan dibuka 423 masjid baru. Kemudian yang memerintah rakyat Inggris sekarang di 9 kota besar itu wali kotanya Muslim. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang terjadi di luar negeri kita sekarang. Dan mereka gelisah sekali. Mereka gelisah sekali. Di Eropa dan Amerika. Kemudian mereka melihat ke timur. Ada sebuah negeri Muslim sedang merangkak maju membangun dirinya. Loh. Ini kan negeri yang mengalahkan kita beberapa puluh tahun yang lalu. Yuk kita datangi sekarang. Mereka datang ke sini sekarang. Tentu saja mereka datang ke sini diam-diam. Apa yang mereka lakukan sekarang? Kekalahan kita 50 tahun yang lalu harus kita balas. Caranya bagaimana membalasnya? Kita pecah belah kaum muslimin di sini. Jangan diperlihatkan kita datang ke sini kemudian akan berubah. Jangan, diam-diam saja. Diam-diam saja. Itu yang sekarang sedang terjadi, saudara-saudaraku. Marilah kita bersatu sekarang. Marilah kita bersatu sekarang. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Mestinya apa yang saya sebutkan ini saya tuliskan di atas kertas dan kemudian saya bagikan. Tapi kelupaan saya melakukan ini. Tapi cukuplah saya kira bahwasanya kalau mendengar tadi pembahasan aduh rasanya kok repot betul sekarang ya. Tapi tidak, kita sekarang sedang dibukakan jalan oleh Tuhan untuk optimisme dan untuk mudah-mudahan sesudah orang menjadi muslimin di Eropa dan di Amerika pada sekarang ini berduyun-duyun mereka itu, ya Allah, ini agama Islam itu berduyun-duyun mereka, dan masjid-masjid itu makmur sekarang mereka. Tapi agen-agen mereka masuk sekarang diam-diam dan kemudian ingin meruntuhkan kita. Ya Allah, ya Rabb,
Selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami. Kurniakanlah kepada kami persatuan. Kurniakanlah kepada kami persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.